Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rima Srimaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi moderator presentasi kelompok 7 dengan judul Legalitas Usaha pada mata kuliah Kewirausahaan. Tentunya saya tidak sendiri, didampingi oleh teman-teman saya, yaitu Indah Ayuningrum, Zahra Amalia, Della Putri Feriska, Tri Utami, dan Muhammad Dafa Lazuardi. Baik, mari kita mulai ke pembahasan. Pembahasan pertama yaitu A. Definisi legalitas usaha, B. Tahap perizinan usaha, dan C. Hak intelektual. Legalitas usaha. Legalitas usaha adalah pengakuan resmi dan legitimasi sebuah bisnis di mata hukum yang dibuktikan dengan dokumen dan izin yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Manfaatnya meliputi perlindungan hukum, peningkatan kredibilitas di mata konsumen dan mitra bisnis, serta akses ke pendanaan dan tender. Dokumen legalitas penting di Indonesia: nomor induk berusaha atau NIB, akta pendirian, dan SK Menkumham atau untuk badan usaha. Nomor pokok wajib pokok NPWP dan izin operasional spesifik lainnya sesuai jenis usaha. Legalitas usaha merupakan unsur penting yang harus dimiliki perusahaan untuk semua pihak yang memiliki kepentingan dan keberlangsungan usaha itu sendiri. Legalitas juga menjadi identitas yang melegalkan dan mengesahkan perusahaan. Beberapa identitas yang dimaksud antara lain adalah nama. Yang pertama perusahaan, yang kedua merek dagang, yang ketiga dokumen perizinan usaha. Legalitas perusahaan haruslah sah menurut hukum dan undang-undang yang berlaku. Dengan memiliki legalitas, perusahaan juga akan mendapat perlindungan di mata hukum. Manfaat legalitas usaha. 1. Sarana perlindungan. Legalitas menyatakan bahwa suatu badan atau pihak memiliki izin untuk menjalankan kegiatan usaha mulai dari proses pendirian hingga pelaksanaan operasional atau komersial. 2. Meningkatkan kredibilitas usaha. Dokumen legalitas yang lengkap menunjukkan bahwa bisnis Anda profesional dan dapat dipercaya. Yang penting untuk membangun kepercayaan dengan klien, mitra bisnis, dan investor. 3. Promosi usaha ke investor. Legalitas secara tidak langsung menjadi media promosi. Dengan legalitas, tingkat kepercayaan konsumen akan naik. Hal ini tentu berdampak pada peningkatan penjualan produk atau jasa perusahaan. 4. Akses pendanaan. Lembaga keuangan dan bank lebih cenderung memberikan pinjaman modal kepada bisnis yang memiliki legalitas sah dan lengkap, karena dianggap lebih aman dan beroperasi secara legal. 5. Peluang pengembangan bisnis. Legalitas usaha membuka pintu untuk peluang yang lebih besar seperti mendapatkan kontrak dari pemerintahan, bekerja sama dengan perusahaan besar, atau mengikuti tender proyek. 6. Bukti kepatuhan hukum. Memiliki legalitas menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku, menghindari denda, dan memastikan kelangsungan operasional usaha. 7. Mempermudah pengembangan usaha. Dengan status yang legal, usaha Anda akan lebih mudah berkembang dan ekspansi ke skala yang lebih besar, serta dapat memanfaatkan program dukungan pemerintah. Yang ke-8, kepercayaan konsumen. Legalitas bisnis juga membangun kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan Anda, sehingga mereka yakin bahwa usaha Anda beroperasi secara profesional dan terjamin. Tahap perizinan usaha. Tahapan perizinan usaha di Indonesia secara umum mengikuti alur sistem online single submission dengan 3 tahap utama, yaitu yang pertama, registrasi akun OSS, yang kedua, pengajuan nomor induk berusaha, dan yang terakhir ada penerbitan izin komersial atau operasional. Proses dimulai dari pendaftaran, pengisian data legalitas dan usaha, pengajuan
nomor induk berusaha yang berfungsi sebagai identitas usaha dan izin dasar, hingga pengajuan izin-izin lanjutan seperti izin lokasi, lingkungan, dan IMB untuk bisnis yang lebih spesifik. Tahap pertama, pendaftaran akun OSS. Yang pertama yaitu kunjungi situs OSS, buka website oss.go.id untuk memulai proses. Yang kedua, buat akun, lakukan registrasi untuk mendapatkan akun OSS dengan melengkapi data seperti NIK atau paspor, nama lengkap, email, dan nomor telepon. Yang terakhir yaitu aktivasi akun. Verifikasi email Anda untuk mengaktifkan akun dan mendapatkan user ID serta paspor. Selanjutnya tahap 2, pengajuan NIB nomor induk berusaha. Yang pertama, lengkapi data legalitas. Setelah login, isi data legalitas usaha seperti data perusahaan, akte pendirian, dan data pengurus pemegang atau saham. Yang kedua, input data usaha. Tambahkan data KPLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia sesuai bidang usaha, data kepabean BPJS, dan wajib lapor ketenagakerjaan. Yang ketiga, periksa kembali draft NIB yang dihasilkan, setuju syarat dan ketentuan lalu diajukan untuk penerbitan. Yang keempat, penerima NIB akan diterbitkan dan bisa Anda unduh sebagai bukti identitas usaha. Tahap 3, penerbitan izin komersial atau operasional. Yang pertama, pilih kegiatan usaha, masukkan nomor NIB di kolom pencarian, kemudian pilih daftar kegiatan usaha yang sesuai. Yang kedua, lengkapi data izin, isi formulir untuk izin komersial atau operasional yang diperlukan, seperti izin lokasi, izin lingkungan, atau izin mendirikan bangunan INB. Yang ketiga, verifikasi dan terbitkan. Sistem OSS akan melakukan verifikasi setelah disetujui, izin komersial atau operasional akan diterbitkan. Yang keempat, penuhi komitmen. Pastikan Anda melakukan pemenuhan komitmen yang disyaratkan agar izin usaha dan izin komersial Anda berlaku sah. Poin terakhir pembahasan yaitu hak intelektual. Hak kekayaan intelektual atau HKI adalah hak hukum yang diberikan kepada individu atau badan atas hasil ciptaan atau inovasi mereka, baik berupa ide, karya seni, penemuan, maupun merek dagang. HKI melindungi agar karya atau produk tidak digunakan atau dijiplak tanpa izin. HKI merupakan hak hukum untuk melindungi kekayaan yang berasal dari kreativitas intelektual manusia seperti karya seni, penemuan, merek, dan desain industri yang tidak berwujud atau imaterial. HKI memberikan perlindungan hukum dan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk mengendalikan penggunaan karya mereka, serta mendorong inovasi dan persaingan yang sehat. Selanjutnya ada jenis-jenis HKI. Di sini ada 4 jenis HKI. Yang pertama ada hak cipta, yaitu untuk melindungi karya seni, musik, tulisan, dan desain. Yang kedua ada merek dagang, untuk melindungi nama atau identitas usaha seperti logo, slogan, dan nama brand. Yang ketiga ada paten, untuk melindungi penemuan baru misalnya teknologi atau alat produksi. Dan yang keempat ada desain industri yang fungsinya untuk melindungi dalam bentuk visual produk. Kesimpulannya adalah legalitas usaha sangat penting karena memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha, membantu usaha lebih terpercaya di mata konsumen dan mitra bisnis, membuka peluang untuk mendapatkan dukungan pemerintah seperti bantuan modal, pelatihan, atau ikut tender. Dengan adanya hak kekayaan intelektual, usaha lebih terlindungi dari penjiplakan dan dapat meningkatkan nilai ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.